Shalom, puji Tuhan. Kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia dan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat dan sederhana, biarlah Roh Kudus yang akan berkarya, menyempurnakan, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak Tuhan dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah hikmat dari Tuhan. Dari Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita, saudara dan saudara, sudah seringkali mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berusaha melakukannya dengan segenap hati, karena firman Tuhan dan hikmat dari Tuhan itu akan menolong kita untuk memiliki kebijaksanaan. Memang firman Tuhan itu sumber dari hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu kita perlu belajar mempelajari firman Tuhan dengan baik yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan dan kebijaksanaan itu akan membentuk sifat dan karakter kita. Sehingga semakin hari kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena memang itu tujuan dan rencana Allah atas kehidupan setiap orang percaya, supaya kita diubahkan menjadi seperti Kristus yang sulung dari antara anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, hikmat dari Tuhan itu akan menolong kita memiliki kebaikan, baik dalam perkataan dan juga baik dalam tindakan. Dan apa yang kita lakukan ini bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup saya dan saudara, hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup kita ini akan bermanfaat dan berarti bukan hanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, tetapi juga terlebih bagi orang lain. Allah menghendaki saya dan saudara itu menjadi garam dan terang di dunia ini. Jadi kita mewarnai dan menolong, memberkati orang lain. Kemudian yang ketiga, hikmat dari Tuhan itu akan menolong kita untuk memiliki kelemah lembutan. Jadi kita tidak kasar dan tidak arogan dalam perkataan dan tindakan. Sekalipun mungkin kita memiliki kekayaan, memiliki potensi yang lebih daripada orang lain. Tapi kita lebih panjang sabar dan murah hati. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, dan juga berbagai macam tantangan, kita tetap lemah lembut. Bahkan kalaupun ada orang yang membenci kita, yang mencaci maki kita, atau berbuat jahat terhadap kita, kita tetap lemah lembut. Karena firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengampuni, mengasihi, dan mendoakan orang-orang yang tidak suka terhadap kita, orang-orang yang berencana jahat terhadap kita atau berbuat jahat terhadap kita. Seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan dengan baik. Kita perlu membaca, mendengar, dan menyelidikinya dalam hidup kita. Selain itu, hiduplah dengan sederhana dan bijaksana. Jadi semua tindakan kita itu berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, milikilah kelemah lembutan dalam sikap dan perkataan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Karena kita peduli kepada orang lain, kita care kepada orang lain. Mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan. Jadi kelemah lembutan ini akan menjadi kesaksian sebagai ekspresi kasih Kristus yang nyata terhadap orang lain dan terhadap sesama kita. Hendaklah kita memiliki kebijaksanaan, kebaikan, dan kelemah lembutan terhadap semua orang. Karena demikianlah kehendak Tuhan atas hidup kita. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari ini, dengan firman, dengan hikmat dari Tuhan, itu akan menolong kami untuk memiliki kebijaksanaan. Supaya kami juga menyatakan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya dengan perkataan secara teoritis, tetapi praktek dengan tindakan,
yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Demikian juga kami memiliki kelemah lembutan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin menghadapi orang-orang yang tidak suka, membenci, memfitnah, atau berbuat jahat terhadap kami. Seperti firman Tuhan yang memerintahkan kami untuk mengampuni, mengasihi, dan juga mendoakan mereka. Kami ingin melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pakailah kami Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan juga urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.